Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Hairun Nisa, NIM 183111037, 6B Biologi STKIP Pembangunan Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai biogas. Tujuan dari pengelolaan limbah organik menjadi biogas yaitu agar lingkungan menjadi terawat dan tidak rusak, kemudian meringankan beban masyarakat dengan bahan bakar alternatif yang lebih murah, dan juga untuk mahasiswa dapat menggunakan sebagai pembelajaran tentang bioteknologi ramah lingkungan. Pemerintah juga dapat mengurangi berbagai macam permasalahan yang dihadapi terhadap kerusakan lingkungan yang ada. Peranan bioteknologi di bidang lingkungan. Bioteknologi di bidang lingkungan dapat dilakukan dengan memanfaatkan bakteri Pseudomonas untuk diterapkan dalam proses pengelolaan limbah minyak bumi. Dan mikroorganisme tanah berperan dalam pengelolaan limbah organik. Biogas sendiri merupakan gas yang mudah terbakar atau flammable yang dihasilkan dari proses fermentasi bahan-bahan organik oleh bakteri-bakteri anaerob atau bakteri yang hidup dalam kondisi kedap udara. Adapun kandungan dari biogas yaitu didominasi oleh gas metana yang merupakan hasil sampingan dari proses degradasi bahan organik seperti kotoran ternak, manusia, sampah, dan sisa-sisa lainnya. Komponen lain yang terkandung dalam biogas yaitu karbon dioksida, nitrogen, hidrogen, oksigen. Dan dari semua komponen biogas tersebut, gas metana sebanyak 55-75% yang mendominasi. Jadi pada umumnya semua jenis bahan organik itu bisa diproses untuk menghasilkan biogas. Namun hanya bahan organik yang padat dan cair serta bersifat homogen seperti kotoran dan urin hewan ternak yang cocok untuk sistem biogas sederhana. Secara alamiah, gas ini terbentuk dari limbah pembuangan air, tumpukan sampah, dasar danau atau rawa, juga mamalia yang termasuk manusia menghasilkan biogas dalam sistem pencernaannya. Bakteri dalam sistem pencernaannya ini akan menghasilkan biogas untuk pencernaan selulosa. Biomasa yang mengandung kadar air yang tinggi seperti kotoran hewan dan limbah pengelolaan pangan cocok untuk digunakan sebagai bahan baku pembuatan biogas. Biogas berasal dari fermentasi bahan-bahan organik, diantaranya yang pertama limbah tanaman seperti tebu, rumput-rumputan, jagung, dan lain-lain. Kemudian limbah dari hasil produksi seperti minyak, gas, penggilingan padi, dan limbah sagu. Hasil sampingan industri seperti tembakau, limbah pengelolaan buah-buahan, sayuran, dedak, kain dari tekstil, ampas tebu dari industri gula dan tapioka, limbah cair industri tahu. Kemudian pada limbah perairan itu tumbuh-tumbuhan air, eceng gondok, serta limbah peternakan, kotoran sapi, kotoran kerbau, kambing, dan kotoran unggas. Adapun proses pembentukan biogas yaitu terjadi pada 3 tahapan. Yang pertama, tahap hidrolisis, kemudian dilanjutkan pada tahap asidifikasi, dan tahap terakhir yaitu tahapan metanogenesis. Selama tahap pertama yaitu tahap hidrolisis ini, senyawa kompleks bahan awal seperti karbohidrat, kemudian lemak, kemudian protein akan dipecah menjadi senyawa organik yang lebih sederhana, misalnya asam amino, kemudian akan jadi gula dan asam lemak. Bakteri hidrolitik di sini nanti akan terlibat dalam tahapan ini dan juga nantinya akan mengeluarkan enzim yang akan mendekomposisi materi dengan cara biokimia.
Produk antara yang dibentuk oleh proses ini kemudian nantinya akan lebih lanjut dipecah selama tahapan asidifikasi ini. Tahapan asidifikasi ini ada dua proses, yaitu asidogenesis dan asetogenesis. Asidogenesis atau fase pengasaman nantinya kemudian oleh fermentasi bakteri atau pembentuk asam menjadi asam lemak lebih rendah, asam asetat, kemudian asam propionat, asam butirat. Bersama dengan itu karbon dioksida dan juga hidrogen. Selain daripada itu, jumlah kecil dari asam laktat dan alkohol juga nanti akan terbentuk. Sifat dari produk yang terbentuk pada tahap ini akan dipengaruhi oleh konsentrasi hidrogen pada tahapan antara ini. Adapun dalam tahapan asetogenesis nantinya akan terjadi pembentukan di sini asam asetat, kemudian asam asetat, yang produk ini kemudian diubah oleh bakteri asetogenik ke prekursor biogas atau asam asetat, kemudian hidrogen, kemudian karbon dioksida. Adapun tekanan parsial hidrogen sangat penting dalam hubungan ini, karena kandungan hidrogen yang terlalu tinggi dapat mencegah konversi produk antara asidogenesis karena alasan yang berhubungan dengan energi. Sebagai konsekuensi yang akan diperoleh asam organik seperti asam propariot, kemudian asam isobutirat dan isovalerik, asam heksanoik akan menumpuk dan akan menghambat proses pembentukan metana. Karena alasan tersebut, maka bakteri asetogenik atau bakteri pembentuk hidrogen ini harus hidup dekat dengan berdampingan dalam komunitas biotik dengan bakteri metanogen pemakan hidrogen. Nantinya yang akan mengkonsumsi hidrogen secara bersama-sama dengan karbon dioksida selama pembentukan metana. Sehingga nantinya akan dipastikan bahwa lingkungan yang dapat diterima untuk bakteri asetogenik. Selama fase metanogenesis berikutnya nantinya, tahap akhir dari generasi biogas, semua asam asetat, kemudian hidrogen dan juga karbon dioksida akan diubah menjadi metana oleh mikroorganisme metanogen dalam kondisi sangat anaerobik. Jadi pada dasarnya ketiga fase degradasi anaerob ini berlangsung secara bersamaan dalam proses satu tahapan. 3 kelompok mikroba penghasil gas metana. Yang pertama bakteri fermentatif, kemudian bakteri asetogenik, kemudian bakteri metana atau metanogenik. Kelompok bakteri fermentatif yaitu Streptococcus, kemudian Bacteroides, dan beberapa jenis Enterobacteriaceae. Kemudian yang kedua, kelompok bakteri asetogenik yaitu Kettanobacillus dan Desulfovibrio. Yang ketiga, kelompok bakteri metanogenik yaitu Methanobacterium, Methanobacillus, dan Methanococcus. Jadi intinya metana ini dihasilkan dari asetat atau reaksi karbon dioksida oleh bakteri asetotropik dan juga hidrogenotropik dengan menggunakan hidrogen asetoelastik metanogen yang mengubah asam asetat menjadi gas metana. Proses pembuatan biogas umumnya terdapat 5 tahapan, yaitu dengan langkah-langkah. Yang pertama, tahapan pencampuran kotoran sapi dengan air sampai terbentuk lumpur dengan perbandingan 1:1 pada bak penampungan sementara. Jadi di sini nantinya akan
dicampurkan kotoran sapi dengan air sebanyak 1:1 dengan perbandingan 1:1 sampai terbentuk lumpur. Di sini terdapat kotoran peternakan, kemudian bakteri, kemudian sampah-sampah organik dan beberapa enzim. Dan pada bak tersebut dilakukan proses pengadukan. Kemudian tahapan yang kedua yaitu mengalirkan lumpur lumpur tersebut ke dalam digester melalui lubang pemasukan. Jadi lumpur-lumpur yang telah tercampur dengan berupa kotoran peternakan dengan sampah organik ini serta air kemudian akan dialirkan ke digester. Digester di sini melalui lubang pemasukan. Pada lubang pemasukan ini nantinya kemudian akan diproses pada penampungan digester ini terdiri dari lapisan pertama yaitu berupa endapan, kemudian cairan dan gas metana atau biogas. Pada digester ini nantinya akan dilakukan penambahan starter atau bakteri anaerob pembangkit metan sebanyak 1 liter. Setelah nantinya digester penuh, keran gas ditutup supaya terjadi proses fermentasi. Kemudian setelah itu membuang gas pertama dihasilkan pada hari ke-1. Jadi pada hari pertama sampai dengan hari ke-8 gasnya akan dibuang karena yang terbentuk itu gas karbon dioksida. Sedangkan setelah hari ke-10 sampai hari ke-14 nantinya baru terbentuk gas metan atau CH4 dan karbon dioksidanya akan mulai menurun. Setelah pada hari ke-14 maka gas yang terbentuk dapat digunakan untuk menyalakan api. Jadi nantinya biogas atau gas metana ini akan dialirkan ke penampungan biogas dan kemudian biogasnya ini didistribusikan dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat baik itu sebagai alat memasak seperti kompor ataupun pada kebutuhan lainnya seperti genset untuk menyalakan genset. Sedangkan pupuk kompos yang berupa cairan dan juga manur berupa kompos organik yang siap pakainya nanti akan dimanfaatkan oleh masyarakat baik itu berupa dimanfaatkan sebagai pupuk organik. Jadi biogas yang terbentuk ini tidak berbau seperti bau kotoran sapi dan juga selanjutnya digester terus diisi lumpur kotoran sapi secara kontinu sehingga dihasilkan biogas yang optimal. Biogas hanya dapat terbakar apabila kandungan metana di dalamnya mencapai 45% atau lebih. Jadi biogas ini dihasilkan dengan bantuan metanogenik atau bakteri ini secara alami terdapat di dalam limbah yang mengandung bahan organik. Biogas sendiri dapat digunakan sebagai bahan bakar seperti halnya dengan gas alam, sementara campuran lumpur atau cairan biologis hasil fermentasinya dapat digunakan sebagai pupuk organik untuk tumbuhan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.